warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Salam Maneng, SPDI, salah satu guru pendidikan agama Islam SD Negeri nomor 57 Kandrung, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai. Alhamdulillah, pada hari ini kita bertemu kembali dalam materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti, yaitu makna beriman kepada hari akhir atau hari kiamat. Beriman kepada hari akhir merupakan salah satu rukun iman yang kelima. Hari akhir atau hari kiamat merupakan peristiwa hancurnya seluruh alam semesta dan segala isinya. Tidak ada satupun yang bisa selamat ketika hari itu akan terjadi. Sekalipun manusia membuat tempat persembunyian, sepertinya bersembunyi di bawah tanah atau membuat benteng yang kokoh sebagai salah satu tempat persembunyian, tidak ada satupun yang bisa lolos darinya. Sebagaimana yang disebutkan dalam surah Al-Qaryah ayat 3-5 yang berbunyi, "Wa ma adraka mal qaryah yauma yakunun nasu kal farashil mabsus wa takunul jibalu kal ihnil manfus." Yang artinya, tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Surah tersebut menjelaskan tentang terjadinya hari kiamat. Manusia berhamburan seperti laron, sejenis serangga yang berterbangan. Gunung-gunung meletus dan gempa bumi yang dahsyat terjadi, dan planet-planet serta tata surya saling bertabrakan sehingga seluruh alam semesta akan hancur dan binasa. Iman artinya kepercayaan dan keyakinan. Jadi beriman kepada hari akhir atau beriman kepada hari kiamat itu adalah mempercayai dan meyakini sepenuh hati akan datangnya hari kiamat atau hari akhir. Kemudian jenis-jenis hari kiamat. Jenis-jenis hari kiamat itu terbagi atas dua, yaitu kiamat sugra dan kiamat kubra. Yang pertama, kiamat sugra. Kiamat sugra disebut juga kiamat kecil atau kiamat sugra, artinya kiamat kecil, yaitu berakhirnya kehidupan seseorang atau sebagian makhluk hidup, seperti kematian seseorang dan bencana alam yang terjadi, atau gempa bumi, banjir, kebakaran. Kiamat sugra ini pasti terjadi pada setiap makhluk sesuai ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, kiamat kubra atau disebut dengan kiamat kecil. Jadi kiamat kubra itu artinya kiamat besar. Ya, apa yang dimaksud dengan kiamat besar atau kiamat kubra? Jadi yang dimaksud dengan kiamat kubra atau kiamat besar adalah hancurnya alam semesta beserta seluruh isinya. Tidak ada makhluk hidup yang tersisa. Semua akan binasa. Kiamat kubra juga disebut dengan hari berakhirnya kehidupan makhluk di alam semesta. Kiamat kubra ditandai dengan ditiupnya trompet atau sangkakala yang pertama oleh malaikat Jibril.
Jadi malaikat Jibril ini adalah merupakan salah satu malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meniup sangkakala ketika hari kiamat datang. Semua makhluk termasuk iblis akan mengalami kematian setelah mendengarnya. Kemudian tanda-tanda datangnya hari kiamat. Tanda-tanda datangnya hari kiamat itu terbagi atas dua. Ada tanda-tanda kecil, ada tanda-tanda besar. Ya. Yang pertama, tanda-tanda kecil datangnya hari kiamat. Yang pertama adalah munculnya sebagai berbagai fitnah. Kemudian yang kedua, banyak bermunculan nabi palsu. Sepertinya Musailamah Al-Kazzab. Kemudian yang ketiga, banyaknya kebohongan dan kesaksian palsu. Kemudian yang keempat, perbuatan riba banyak terjadi. Kemudian yang terakhir, anak yang durhaka kepada kedua orang tua. Kemudian yang kedua, tanda-tanda besar datangnya hari kiamat. Ya, di antaranya adalah pertama, terbitnya matahari dari sebelah barat. Kemudian yang kedua, munculnya Nabi Isa alaihissalam. Kemudian yang ketiga, turunnya Nabi Isa alaihissalam. Kemudian yang keempat, turunnya Nabi Iman Mahdi. Kemudian yang kelima, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Kemudian yang selanjutnya, munculnya binatang melata di bumi. Kemudian munculnya dukhan atau awan debu, asap di timur dan di barat. Dan yang terakhir adalah terjadinya gerhana timur di timur dan di barat dan Jazirah Arab. Demikianlah pembahasan pada materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti, yaitu makna beriman kepada hari akhir. Dan kami akhiri dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.